Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pesta Natal, selamat tahun baru. Hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Pasti kita ingat tentang 3 orang sarjana, 3 orang majus yang mengunjungi Yesus. Siapa saja? Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Para sarjana setelah bertemu dengan Yesus, jalan hidup mereka berubah dari mencari-cari menjadi menyembah dan mempersembahkan hidup. Begitu pula dengan kita. Semua dipanggil hidup dalam komitmen kepada Kristus. Pencarian yang didorong rasa ingin tahu menjadi penyembahan yang tulus. Para sarjana meninggalkan jalan lama yang dipenuhi ketakutan akan Herodes untuk mengikuti petunjuk ilahi serta belajar memberi yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan yang terbaik kepada Yesus. Meskipun kenyataannya bayi yang dicari ada di palungan, bukan di istana, tetapi mereka mau mempersembahkan yang terbaik itu kepada bayi yang ada di dalam palungan itu. Ini sangat berbeda dengan harapan, dan akhirnya mereka pulang dengan pengalaman baru untuk membagikan terang Kristus dengan menunjukkan hidup yang diubah dari kegelapan menuju kepada terang. Perjumpaan itu membawa perubahan. Jangan sampai ketika sudah bertemu lalu kemudian tidak berubah apa-apa. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, 3 orang majus mengalami beberapa perubahan dalam hidup mereka. Mereka punya pencarian dan kerinduan. Para sarjana memiliki kerinduan besar untuk menemukan raja yang baru lahir. Ini menunjukkan keterbukaan untuk mencari kebenaran di luar lingkup pengetahuan mereka. Mereka mengikuti bintang bukan berdasarkan kekuasaan duniawi, tetapi berdasarkan petunjuk ilahi. Ini melambangkan hidup yang dipimpin oleh Roh. Lalu ada tantangan dan juga kesetiaan. Perjalanan para sarjana penuh tantangan dan godaan, terutama setelah diminta kembali oleh Herodes yang berniat jahat, namun mereka tetap setia pada petunjuk Tuhan, kembali melalui jalan lain. Mereka menemukan Yesus di tempat yang sederhana, namun mereka tidak undur dari niat mereka sebelumnya, yaitu mereka mau menyembah. Ini melambangkan iman yang melampaui kenyataan. Barangkali mungkin kita tergoda kalau pulang harus singgah kembali, pasti kita akan tergoda untuk itu. Tetapi 3 orang sarjana, mereka pulang melalui jalan lain. Mereka mengalami perubahan yang sangat total. Lalu kemudian ada penyembahan dan persembahan yang terbaik. Para sarjana sujud menyembah kepada Yesus, menunjukkan kerendahan budi dan pengakuan akan keilahian Yesus, meskipun dia hanyalah seorang bayi kecil. Mereka datang untuk menyembahnya. Persembahan yang dibawa, emas yang melambangkan kemuliaan, kemenyan yang melambangkan keilahian, dan mur melambangkan penderitaan atau kematian. Semuanya ini adalah simbol dari kehidupan Yesus dan cerminan pemberian diri seutuhnya kepada Allah. Lalu hal terakhir, perubahan hidup, transformasi dalam diri mereka. Setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka pulang dengan pengalaman baru, membawa semangat yang berbeda, tidak lagi bingung dan siap untuk berbagi terang. Mereka menjadi saksi Kristus dan membawa Injil ke negeri mereka.
Hal ini menunjukkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan mengubah cara pandang dan tindakan mereka untuk selamanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya kira kita pun seperti orang-orang Majus. Kita dipanggil untuk terus mencari Tuhan dengan tetap setia di tengah tantangan, mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita, dan membiarkan perjumpaan dengan Kristus mengubah kita dari kegelapan menuju kepada terang, menjadi saksi yang rela berkorban baginya. Barangkali mungkin hal kecil yang bisa kita buat dalam keluarga kita. Berkomunikasilah yang baik supaya bisa membangun hidup. Ingat bacaan pada tanggal 25 Desember kemarin, hari raya Natal. Pada mulanya adalah sabda. Sabda itu harus menghidupkan, jangan sampai sabda itu mematikan. Kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang menghidupkan. Jangan sampai kata-kata seperti yang dikeluarkan Herodes yang penuh dengan kebencian. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang menghidupkan, pasti pasangan hidup kita, orang-orang yang di bawah bimbingan kita pasti merasa nyaman. Ketika ada kenyamanan, pasti ada kreativitas yang keluar dari diri kita masing-masing. Mari ibu bapak, saudara-saudari, perjumpaan harus membawa perubahan. Semoga kita menciptakan kenyamanan di dalam keluarga kita, sehingga boleh tumbuh berkat, boleh tumbuh komunikasi yang sehat, sehingga kita menjadi pembawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.